Ayo, ikut aku. Kemana? Aku tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaan. Kita akan pergi ke rumah pamanmu. Ayo. Ada apa? Kita akan pulang. Kenapa kau cemas? Kita tidak bisa pergi ke Dehradun, Naren. Semua orang di sana kesal padaku karena aku memilih di sini. Berapa lama seseorang bisa tetap kesal dengan orang yang dicintai? Pergi saja dan beri pelukan pada Anuj. Tapi apa yang membuatmu begitu yakin kalau paman akan menerimaku lagi? Aku tidak tahu. Tapi aku punya perasaan, makanya kita ke sana. Pamanmu cukup banyak pengetahuannya. Aku telah bicara dengannya. Sudah beberapa kali. Dan yang dikatakannya masuk akal. Kita bicara yang lain dalam perjalanan. Ayo. Ibu khawatir, Rahul. Rencana guru bisa jadi sangat salah kali ini. Aku harus mendapatkan izin Bibi sebelum kita sampai di sana. Aku tahu semuanya kesal padaku, tapi sekarang aku sudah membantu Naren menemukan jawabannya. Situasinya sangat rumit, Anuj. Kalau aku kembali bisa membantu mengembalikan kehidupan seseorang, lalu apa itu salah? Semoga Paman Sati sehat. Kenapa rumah ini terkunci? Ada apa? Kenapa rumahnya terkunci? Kenapa tidak panggil pamanmu dan tanya padanya? Katakan padanya, kita akan tinggal di sini sementara waktu. Aku tahu yang kau pikirkan. Tapi telepon dia sekali, mungkin saja pamanmu sudah tenang. Berikan teleponnya, biar aku bicara. Kalau dia marah, biar aku yang dimarahi. Apakah ini nomornya? Naren, tunggu. Kau tidak perlu menelponnya. Tetangga kami, Bibi Sushma, memiliki kunci rumah kami. Aku akan pergi dan mengambilnya. Puja? Kalau Bibi Sushma mengetahui aku di sini bersama Naren, dia akan memberitahu semua orang di lingkungan ini. Naren, tolong jangan kemana-mana ya. Kau di sini saja sampai aku kembali. Kusum bilang kalau mereka harus pergi untuk pemeriksaan satis. Mereka pergi ke rumah sakit. Kau tidak memberitahu mereka kau ke sini? Tidak, aku hanya mampir ke sini. Kau tidak bawa apa-apa? Bisa berikan kuncinya? Terima kasih. Kenapa Puja lama sekali? Biar aku periksa saja. Kenapa kau keluar, Naren? Kan aku sudah bilang jangan kemana-mana. Iya, tapi... Ayo. Ya Tuhan, gadis itu tidak punya rasa malu.
Dia membawa anak itu ke dalam rumah diam-diam. Tenang, Rahul. Tenang saja. Jika mudah menemukan Tuhan, banyak yang tahu jalan menuju kepadanya. Selama berabad-abad, banyak sekali orang suci yang sungguh-sungguh telah berjuang untuk menemukan Tuhan. Mereka benar-benar berbakti mengabdikan seluruh hidup mereka untuk tujuan itu. Adakah yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Lupakan orang lain, ambil contoh aku misalnya. Setelah meditasi bertahun-tahun, kebijaksanaan dan kekuatan yang kuraih tidak penting dibandingkan dengan merasakan kehadiran Tuhan. Lain halnya dengan Naren. Dia hanya seorang pemuda yang lumpuh. Pencariannya baru saja dimulai. Tapi guru, dia... Aku tahu bahwa Naren dan Puja saat ini sedang mencari jawabannya. Tetapi mereka tidak akan berhasil. Dan pamannya Puja, bagaimanapun juga manusia. Tandai kata-kataku, Naren akan kembali dengan tangan kosong. Dia akan langsung datang kepadaku dan tunduk menyerah kepadaku. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Akan kau dapatkan. Pada saat Naren kembali dengan tangan kosong, kita harus membuat beberapa perubahan di rumah ini. Dari awal. Supriya, apa hari ini kau akan melakukan doa? Sebagai seorang ibu, aku akan mengajukan permohonan. Tuhan harus memberikan Naren sebuah jawaban. Itu pun kalau Naren tidak berdaya, itu akan menjadi kekalahan dari sebuah pengabdian. Harsha, mulai hari ini aku akan memanjatkan doa pada Tuhan. Apa maksudmu akan membacanya tanpa henti? Iya, Harsha. Sampai Naren tidak muncul sebagai pemenang, aku tidak akan bangun dari posisiku di depan lampu ini. Sampai Tuhan menjawab semua doa dan juga permohonanku. Apakah kau tanya kapan semua orang akan kembali? Tidak, mereka pergi menemui dokter. Baik, katakan di mana semuanya. Aku akan membuat sesuatu. Bibi Kusum tidak suka ada yang bekerja di dapurnya. Selain itu, lemari tempat nasi dan tepung juga terkunci. Kenapa sikapmu seperti itu, Puja? Ini rumahmu kan? Kenapa kau tidak mengerti juga? Kau tahu kan kalau keluargaku kesal denganku, tapi kau terus menggangguku. Kau telah menerima tantangan yang belum pernah dimenangkan oleh siapapun. Lalu kau bersikeras untuk datang ke sini. Semuanya tidak sesederhana seperti yang kau bayangkan. Sekarang tolong dengarkan aku, Naren. Ayo kita kembali dan memberitahu guru kalau tantangannya tidak bisa kau terima. Tapi pertanyaan itu mengganggu pikiranku. Mereka itu selalu saja mengganggu aku. Mungkin tantangan ini akan membawaku ke sebuah jawaban. Puja, akankah aku temukan jawabannya kali ini? Katakan padaku. Tunggu saja di luar, aku akan buat sesuatu.
Apa yang terjadi? Ayah, sepertinya ada orang di rumah kita. Ada apa, Susma? Apa ada yang mencuri? Bukan pencurian, Kusum. Ada yang pacaran di dalam. Ini kan siang hari. Ketika wanita muda ada di dalam rumah bersama seorang laki-laki, mereka tidak akan mencuri. Mereka akan bersenang-senang. Puja di dalam bersama laki-laki. Lihat saja sendiri. Kau lihat dia tidak tahu malu. Pertama dia tinggal dengan keluarga kaya itu. Lalu dia sekarang kembali dengan orang gila ini. Bibi tahu keadaan di mana kita berada di sini, Bibi Kusum. Naren sangat bingung sekarang ini. Mungkin hanya Paman Satis yang bisa membantunya menemukan jawabannya. Apa? Apa kau tidak bisa melihat yang terjadi? Kau bukan anak kecil lagi yang tidak tahu mana yang benar dan salah. Gadis yang belum menikah punya banyak batasan. Tapi kau punya banyak kebebasan. Malah kau salah pergunakan dan berkeliaran dengan seorang pria. Dan pria itu sedang mencari Tuhan. Ini tidak pantas dilakukan. Siapa yang melakukan hal bodoh seperti ini? Katakan padanya untuk pergi. Di sana dia bisa menemukan Tuhan. Aku tahu kalau Bibi sangat marah padaku. Dan alasan Bibi kuat. Tapi kenapa Bibi lampiaskan amarah Bibi pada Naren? Dia agak berbeda dengan kita, makanya kita anggap aneh. Paman, tolong beritahu aku. Apa yang harus aku lakukan dalam keadaan seperti ini, selain kembali ke rumah? Hentikan, Puja. Jangan mengejek kami dengan menyebut tempat ini rumah. Aku mau tahu alasannya kenapa keluarga sangat berarti untukmu. Kau terlalu khawatir tentang bosmu. Tetapi apakah kau pernah memikirkan ayah? Apa kau anggap kalau dia baik-baik saja? Lupakan Anuts. Kalau dia prihatin pada dirinya, dia tidak akan masuk rumah dengan pria gila itu. Bibi, aku minta maaf. Aku tidak tahu kalau itu akan membuat Bibi malu. Anuj, aku berharap kau mengerti bahwa Naren dan aku Puja, aku sebenarnya... mohon. Aku tidak ingin ada penjelasan. Kau mungkin tidak merasakan kasih sayang pada kami. Kami belum berhenti percaya padamu, Puja. Kami mungkin tidak cukup mencintaimu. Mungkin itu alasannya kau lebih percaya pada mereka. Iya, Anuts benar. Semua tetangga kita melihat mereka bersama hari ini. Kalau berita ini tersebar, di mana kita harus sembunyi? Ini sangat memalukan. Aku ingin kau ikut aku dan membuang orang itu keluar rumah. Kalau kau tidak mau mengusirnya, kau bisa pergi meninggalkan rumah ini juga. Dan jangan pernah kembali lagi. Ayo. Paman, saat ini situasinya sangat sulit bagi Naren. Kalau dia tidak kembali dengan jawaban, aku tidak tahu bagaimana guru akan memanfaatkannya. Paman, Naren datang padamu dengan banyak harapan. Tapi Puja, tidak seorang pun di dunia memiliki jawaban untuk pertanyaannya. Bagaimana aku bisa membimbingnya? Sekarang dengarkan. Bersikap baik dan praktis adalah dua hal yang berbeda. Aku bisa mengerti sudut pandang bibimu. Kau mungkin benar, tapi orang tetap bergosip. Dan aku rasa aku tidak bisa membantu Naren dengan cara apapun, Puja.
Paman, Naren itu sangat keras kepala. Dia tidak akan mendengarkanku. Kalau Paman tidak melakukan sesuatu, dengarkan saja masalahnya. Siapa tahu Paman bisa memberikan solusi setelah mendengarnya. Jika itu yang kau mau, tidak masalah. Naren dapat tinggal di sini selama 2 hari. Setelah 2 hari dan setelah dia tenang, dia harus pergi dari sini. Aku tidak mau bertanggung jawab atas keadaannya. Tapi 2 hari itu tidak akan... Dengar, Pujaya. Naren adalah orang yang baik. Tapi tidak ada yang bisa memahaminya. Dan aku tidak ingin. Karena dia tinggal di sini, kita jadi punya masalah. Aku merasa semuanya terlepas dari tanganku, Guru. Naren telah menjadi sakit di leher. Kejenakaannya telah menggangguku sedemikian rupa sehingga aku tidak bisa konsentrasi pada pekerjaan. Guru, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku merasa sedih melihatmu begitu terganggu. Tapi masalah selalu terjadi dalam hidup. Sebaiknya mulai saat ini berhentilah mengkhawatirkan segalanya. Dan cobalah untuk sedikit rileks. Karena kau harus bertarung di banyak pertempuran di masa depan. Kalau begitu, tolong beritahu solusinya. Oh, Tuhan telah memberimu solusi, Haris. Saat ini kau hanya perlu menyingkirkan semua kekhawatiranmu itu dan berlindung bersamaku selama beberapa hari. Aku akan menangani Naren. Mengenai kantormu, kau tidak perlu khawatir karena masih ada Rahul yang bisa membantumu. Aku tahu kau tidak bisa mempercayai Rahul. Tetapi, untuk menyelesaikan pekerjaanmu, biarkan Rahul menangani perusahaan selama beberapa hari. Jangan khawatir, Haris. Tidak akan ada yang bisa mengambil milik Naren. Oh, kami baru saja bicara tentangmu, Rahul. Ini jus untukmu, Guru. Rahul, tunggu sebentar. Pamanmu telah percaya padaku dan menyetujui bahwa kau diizinkan menangani bisnis milikmu. Di mana aku akan menemukan jawabannya? Ketika aku bicara denganmu di kantorku, sudut pandangmu telah memberiku arah baru. Itulah sebabnya aku datang ke sini untuk bisa bertemu denganmu. Kau satu-satunya yang bisa membantuku. Hanya kau yang bisa memberitahuku bagaimana merasakan kehadiran Tuhan. Tolong, Pak. Tolong dengarkan, Naren. Aku tidak bisa berbuat apapun saat ini. Kita akan bicara nanti. Iya. Ayo masuk dan istirahatlah. Dia baru saja pulang dari rumah sakit, jadi jangan diganggu. Ayo masuk. Paman, aku janji. Semuanya pasti akan menjadi milik Naren. Aku akan memasang foto Naren di kantorku hari ini juga, Paman. Oh iya, Paman. Sekarang semuanya milik Naren. Baik. Terserahmu, Guru. Ikutlah denganku, Rahul. Aku akan menyerahkan dokumen penting kepadamu. Baik, Paman. Ayo ikut. Tuhan memberkati.
Wow, Guru. Rencana yang luar biasa. Sekarang keluarga Fias ada di dalam kendali kita. Tapi bagaimana mengendalikannya? Di sini ada lebih dari 2 ibu. Ketika 2 ibu berdoa bersama tanpa henti, maka doa 2 ibu itu akan menjadi kuat. Tapi apa yang tampaknya menjadi kekuatan mereka, sesungguhnya itu adalah kelemahan mereka. Nilima, buat persiapan untuk pengorbanan. Ayah memintanya untuk tinggal di rumah ini. Lalu di mana dia akan tidur? Rumah kami tidak sebesar rumah. Kau jangan khawatir, Anuj. Aku akan tidur di aula. Aku tidak butuh tempat tidur. Aku bisa tidur di lantai. Aku akan tidur di aula. Baik, tidak masalah. Tamannya cukup besar. Aku akan tidur di taman sambil menikmati bintang-bintang. Aku tidak peduli kau tidur di mana. Terserah. Aku tidak mau mengurusi kalian. Dengar, Naren. Kau bisa tidur di kamarku. Bagaimana denganmu? Aku akan berbagi kamar dengan Ritu. Aku rasa itu tidak masalah. Apakah aku salah? Kalau aku tidak mau berbagi kamar dengan siapapun di rumah ini. Ritu, ini hanya beberapa hari. Tolong ya. Ya sudah. Kalau begitu, aku akan membayar harga sewa kamar itu hanya setengahnya saja. Ayo, aku akan menunjukkan kamarmu. Kau aneh sekali, Puja. Kau ingin aku mengakui semua perasaanku. Tapi sekarang setelah aku mengakuinya, kau mengabaikanku. Hah? Sekarang, bagaimana aku bisa mencari tahu tentang perasaanmu? Katakan, bagaimana aku akan menghabiskan 7 hari tanpamu? Aku bahkan tidak punya alasan untuk datang ke tempat pamanmu. Kalau tidak, aku akan datang ke sana. Apa yang harus kulakukan? Mayang, Ya, Guru. aku harap aku tidak mengganggumu, Mayang. Maaf, Guru. Aku tidak mau bicara denganmu. Aku tahu kau kesal padaku. Itu sebabnya aku datang menemui. Kau bisa menipu Nara, tapi kau tidak bisa membodohiku dengan pembicaraan manismu itu, Guru. Mayang, perjuangan akan membuat seseorang akan menjadi lebih kuat. Percayalah kepadaku. Pencarian itu akan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Sama halnya seperti Puja akan mengubah hidupmu. Datanglah kepadaku jika ada keraguan. Aku selalu siap membantu. Kau tidak perlu sungkan, Mayang. Ya, Guru. Aku ingin tahu tentang perasaan Puja. Untuk itu kau harus datang padaku. Tuhan hadir di mana-mana. Dia hadir di kulit pohon dan dedaunan lembut. Dia hadir dalam bunga dan keharumannya. Pernahkah Anda berpikir kenapa mereka begitu berwarna dan juga sangat harum? Apa ini namanya kalau bukan mukjizat Tuhan? Kau tidak perlu menekan perasaanmu, Mayang. Biarkan perasaanmu hancur berantakan. Pergi dan bebaskan dirimu.
Jangan menekan perasaanmu, Maya. Pergi dan bebaskan dirimu sendiri. Buka matamu, Maya. Aku bisa merasakan bahwa Puja sangat mencintai. Ayo, jangan mundur sekarang. Mungkin terlalu pagi. Aku akan membangunkannya nanti. Setiap hari itu penting. Aku tidak sanggup membuang-buang waktu. Kau? Iya, aku ingin bertemu Paman. Ini hari pertama dan aku punya waktu sedikit. Maukah kau? Kenapa kau mengganggu kami? Dia sedang tidur. Lagi pula dia sedang sakit. Akan kuberitahu kau saat dia bangun. Pergilah atau tunggu di taman. Dimanapun aku melihat, aku hanya ingin melihatmu, Puja. Itu saja yang aku inginkan. Paman? Kenapa Paman sudah bekerja? Aku akan ikut dengan Paman untuk membantu Paman. Tidak apa-apa, Puja. Kesehatanku akan memburuk jika aku hanya duduk di rumah. Paman, kalau Paman bisa bicara dengan Naren sebelum Paman pergi, maka aku... Apa yang harus kukatakan padanya? Aku sungguh tidak memiliki jawaban untuk pertanyaannya, Puja. Bahkan tidak seorang pun yang memiliki jawaban atas pertanyaannya. Pak, bagaimana perasaanmu sekarang? Baik-baik saja. Lalu bisakah kita bicara sebentar? Naren, aku harus keluar karena ada urusan. Bicaranya nanti saja. Pak, aku hanya punya satu pertanyaan. Menurut buku ini, Tuhan hadir di kulit pohon dan dedaunan. Tuhan hadir dalam aroma dan juga warna mereka. Benarkah itu, Pak? Iya. Naren, kau tunggu di sini ya. Paman, aku mau ikut Paman. Ya, baiklah. Paman, apa orang seperti guru benar-benar memiliki kekuatan? Mereka menyebutnya keajaiban. Apa itu keajaiban Tuhan? Dan sudahkah mereka menemukan Tuhan? Dengarlah, kau bisa menemukan Tuhan hanya dengan menyembahnya. Dan tentang keajaiban, mereka bisa mempelajarinya dan mendapatkan kekuatan. Tetapi ada beberapa orang yang sangat termotivasi dengan keserakahan dan kekuasaan. Sehingga mereka menggunakan kemampuannya untuk urusan dunia. Pergi dan cari jawabannya dulu. Rasakan kehadiran yang Maha Kuasa lebih dulu. Baru kita... Menurut buku ini, Tuhan hadir di kulit pohon dan dedaunan. Tuhan hadir dalam aroma dan juga warna mereka. Benarkah itu, Pak? Iya. Jika Tuhan hadir dalam bunga ini,
bagaimana aku merasakan kehadirannya. Puja, kau di mana? Aku sedang bersama dengan Paman. Kau butuh sesuatu? Iya, aku sudah menemukan jawabanku. Aku coba temukan Tuhan dalam bunga dan daun. Maksudmu? Itu mudah sekali. Jika Tuhan hadir di daun, pohon, dan juga bunga ini, aku yakin sekali semua itu akan sama bagusnya dengan nektar, Puja. Jadi aku mengumpulkan bunga dan daun dari kebun Pak Gupta. Jadi aku pikir, aku akan temukan jawabannya hari ini. Selesaikan pekerjaanmu dengan cepat dan pulanglah. Ya? Tapi Naren, Siapa yang telepon? Paman, Naren berpikir dia akan menemukan jawabannya dengan meminum jus bunga dan daun. Dia akan mengambil sari bunga dan daun dari kebun kita. Tidak semua tanaman bisa diambil begitu saja karena ada yang beracun. Apalagi untuk dimakan. Itu bisa berakibat fatal. Apa yang dilakukan pria gila itu? Seakan-akan ini adalah rumahnya. Sekarang, aku harus membersihkan rumah. Aku akan telepon Naren. Aku harus menghentikannya. Itulah sebabnya aku tidak mau mengambil tanggung jawab itu. Tidak semua tanaman bisa diambil begitu saja, karena ada yang beracun. Apalagi untuk dimakan, itu bisa berakibat fatal. Apa yang kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan, Naren? Apa kau tahu bahwa beberapa daun yang kau gunakan itu beracun? Jusnya bisa berakibat fatal untukmu. Katanya kau berpendidikan tinggi. Bagaimana bisa kau berbuat seperti itu? Jika Tuhan tinggal di tanaman dan pohon, bagaimana mungkin semua itu bisa berbahaya? Tuhan tidak pernah merugikan siapapun. Aku menghargai apa yang sedang kau cari saat ini. Tapi apa yang sudah kau lakukan adalah sebuah kebodohan. Bagaimana kau bisa merasakan kehadiran Tuhan kalau kau sendiri mati? Berhentilah menjadi kekanak-kanakan dan ikuti aku.
Dia sangat ingin merasakan kehadiran Tuhan. Dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya. Tuhan harus mendengarkannya. Ya, Naren? Naren, aku merindukanmu. Kenapa kau meninggalkanku? Ah, iya, baiklah. Aku akan mentransfer uang. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Puja? Dia menutup teleponku. Aku akan mentransfer uang. Kenapa aku harus mentransfer uang ketika aku bisa pergi ke sana? Mayang, Iya, Bu. ini bajumu. Kau mau pergi ke suatu tempat? Iya, Bu. Aku akan pergi ke Delhi. Aku memiliki pekerjaan yang sangat penting. Aku pergi. Sampai jumpa. Delhi. Puja. Dia seorang penggoda. Dia berhasil menjebak anak-anak keluarga ini satu persatu. Dia adalah wanita yang jahat. Kalian semua telah mempercayai Puja, tapi dia tidak bisa dipercaya. Dia benar-benar telah menipu kalian semua. Pertama, dia telah memikirkan, dan sekarang dia telah menetapkan pandangannya itu pada Maya. Antarkan aku ke Dehradun. Kenapa Mayang berbohong padaku? Ishan, ambil mobil ke sini. Cepat, ikuti mobil Mayang. Wanita ketakutan yang mengejar anaknya akan kembali seperti harimau betina terluka.